So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah iPhone SE 2020. iPhone yang lagi banyak dicari ya sama orang-orang di akhir tahun 2022 ini. Jujur aja sih buat iPhone yang umurnya baru 2 tahun tapi harga pasaran bekasnya ini cuma 3,5 juta, ini tuh bikin HP yang satu ini bener-bener menarik ya buat dipinang. Buat yang pengen nebus HP ini, kalian tuh cukup ngeluarin dana 3,5 juta aja buat yang 64 GB, 3,9 juta buat yang 128 GB, dan 4 juta aja buat yang 256 GB. Ya emang sih secara looks iPhone SE 2020 ini itu nggak kelihatan kekinian karena desainnya yang kelihatan jadul. Tapi banyak orang juga nih yang ternyata suka sama desain iPhone yang masih ada Touch ID-nya begini. Vibes iPhone-nya tuh kerasa banget dan enak juga ya dilihat karena kesimpelannya. Apalagi dari segi dimensi, HP ini tuh bener-bener kecil dan enak aja buat dipakai sama satu tangan. Di bagian belakang ini simple aja, dimana cuma ada satu buah kamera di pojok dan ada logo Apple yang mentereng di tengah. Di bagian atas ini nggak ada apa-apa, di sebelah kanan cuma ada tombol power, di sisi kiri ada tombol silent dan volume, lalu di bagian bawah ini ada grill mic dan speaker, lalu nggak ketinggalan ada port charging lightning-nya. Untuk proteksi, Apple tuh tetap nyematin IP rating ya ke smartphone-nya ini. Nggak tanggung-tanggung, IP67 ada di smartphone ini. Jadinya aman ya buat dimasukin ke dalam air kalau kalian belinya baru. Kalau kalian beli second kayak aku gini, ya mending jangan. Karena nggak tahu pengguna sebelumnya atau toko tempat kita beli itu udah dibongkar-bongkar atau belum. Oke, untuk layar iPhone SE ini itu benar-benar mungil ya. Ukuran layarnya ini 4,7 inci dengan panel Retina IPS yang punya resolusi HD Plus aja. Ya buat ukuran HP yang kecil begini, aku rasa resolusi HD Plus itu nggak kerasa burik ya, karena resolusi rendah ditaruh di ukuran layar yang kecil itu bakalan ketutup. Ini juga terbukti ya dari data kerapatan pixelnya yang ada di 326 ppi yang secara teori ini mirip kayak resolusi Full HD Plus di layar HP 6 inci ke atas. Buat dipakai harian nyaman-nyaman aja sih selama kalian emang nggak mempermasalahkan ukurannya yang kecil. Karena harusnya ya kalian udah tahu resiko layar kecil begini pas ada niatan mau pilih HP ini sebagai inceran kalian. Aku sendiri yang jadiin HP ini sebagai iPhone keduaku itu nggak pernah ngeluhin sama sekali ketika pakai. Paling kebiasaan aja yang kita ubah dengan lebih ngedeketin layarnya ketika emang jarak yang biasa itu nggak kelihatan. Overall kualitas layarnya ini nggak ada masalah sama sekali. Dan lagi-lagi ini balik lagi ke kebiasaan dan kesiapan kita ya buat pakai layar yang emang kecil kayak di iPhone SE 2020 ini. Oh ya, untuk speaker ini stereo. Jadinya buat nikmatin konten kayak misal nonton gitu ya udah enak tanpa harus pakai earphone atau headphone. Sementara itu di bawah layarnya ini kalian tuh juga bisa lihat kalau ini ada sensor Touch ID yang jenisnya ini haptic ya. Jadi ketika HP mati ini nggak bisa dipencet-pencet, tapi ketika hidup ini seakan kayak tombol fisik yang kliki. Untuk kecepatan baca sensornya ini juga udah termasuk kenceng dan nyaman buat dipakai sehari-hari. Lanjut kalau buat performanya iPhone SE 2020 ini itu dibekali dengan chipset kenceng yang dipakai juga nih di iPhone 11 series yaitu Apple A13 Bionic. Buat yang nggak tahu Apple A13 Bionic itu lawannya si Snapdragon 685 ya. Jadi bisa dibayangin lah gimana kencengnya mesin yang ditanam di smartphone ini. Buat dipakai harian otomatis HP ini bukan HP yang perlu dikhawatirin. Buka tutup aplikasi berasa smooth dan enteng banget di smartphone yang satu ini. Ngedit-ngedit video atau foto juga berasa nikmat dan buat main game ini HP ya juga nggak masalah. Masalahnya itu ada di ukurannya tadi yang benar-benar harus kalian perhatiin. Pertama, karena ukurannya kecil jadinya ya buat ngerjain sesuatu di HP ini bakalan susah. Mau ngedit video atau main game jelas kurang nyaman di layar sekecil ini. Terus yang kedua, karena bodinya yang kecil, jadinya manajemen baterai dan suhu bakalan jadi momok yang mengerikan. HP sekecil ini pasti baterainya bakalan cepet habis, plus suhunya juga bakalan lebih cepet panas karena cooling sistemnya yang nggak akan sebaik HP yang punya ukuran lebih gede. Tapi kalau kalian bukan pengguna ekstrim dan pakai HP tuh santai-santai aja, jelas HP ini jadi bakalan lebih santai juga ya, karena nggak bakal keteteran. Untuk baterainya ini 1820 mAh yang di luar dugaan ini awet banget. Dengan catatan kalian tuh pakai HP-nya bukan buat main game ya. Kalau kerjaan kalian di HP cuma buat nonton, main sosmed gitu-gitu ya, ini HP sanggup banget bertahan dari pagi sampai malam. Tapi misal kalau kalian main game, ini HP tuh kayak ngasih kemampuan maksimalnya dan bikin dayanya jadi boros.
Main game sebentar aja itu ngurangnya banyak banget, udah 2 kali lipatnya HP Android. Ya itu sih yang jadi kekurangan ini HP, nggak cocok buat main game meskipun chipsetnya itu kenceng. Kalau buat kameranya, ini ada satu di bagian belakang, resolusinya ini 12 megapiksel, dan yang di depan ini 7 megapiksel. Buat hasilnya ya ini kelihatan banget iPhone-nya, tone warna iPhone tuh kerasa banget di iPhone SE 2020 ini. Dynamic range-nya ini bagus dan kerasa luas, auto HDR-nya pas di momen yang pas, dan warnanya ini juga cenderung agak warm, khas iPhone banget. Nah, sisanya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto berikut ini. Oke, ini contoh perekaman dari iPhone SE 2020 direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Oke, ini yang Full HD 60. Hasilnya seperti ini. Nanti bakal dikompres ke Full HD 30 ya, tapi (4K 30) hasilnya seperti ini. Nah, ini 4K 60 fps. Hasilnya seperti ini. Gila, kecil-kecil gini bisa 4K 60. Cakep lagi hasilnya. Kalau kita rain kawan, HDR-nya langsung auto aktif. Cakep. Cakep banget ini. Oke, ini kamera depan Full HD 30, hasilnya kayak gini. Kalau ke langit belakangnya putih ya, tapi muka masih tetap kelihatan jelas. Ya masih oke lah. Kalau yang iPhone terbaru kan langitnya bisa dibuat kelihatan, tapi kalau ini dibuat putih gitu aja. Oke, kesimpulannya iPhone SE 2020 ini aku rekomendasiin banget nih buat kalian yang emang pengen dapetin iPhone paling update dengan harga kurang dari 4 juta. Kalau iPhone X harganya kan juga kurang dari 4 juta ya, tapi itu udah lawas banget. Umurnya udah 5 tahun. iPhone XR juga umurnya udah 4 tahun dan harganya masih di atas 4 juta bahkan. Jadi ya ini HP emang bener-bener menarik. Kalau kalian nggak mentingin desain yang kekinian dan kalian pakai iPhone tuh bukan buat dipakai main game. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.